Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini. Saya mau ke Pak Tulus lagi. Pak Tulus, Ya, ini kan sudah sering terjadi gitu ya Pak. Menurut YLKI sendiri ini harusnya seperti apa nih Pak untuk fungsi pengawasan dari pemerintah sendiri? ya tentu saja ini fenomena yang sering terjadi ya, dan ini kan barang subsidi. Walaupun yang subsidi bukan pemerintah, tapi adalah dari dana DMO, para pengusaha CPO. Nah, ketika ini barang subsidi, itu potensi di lapangan memang terjadi banyak penyimpangan atau distorsi, upaya untuk penyalahgunaan, pemotongan, dan lain sebagainya. Sehingga memang di level hilir harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah, baik pengawasan pra-pasar, dalam arti menyangkut SNI-nya, menyangkut perizinan, dan lain sebagainya, dan pengawasan pasca pasar. Pengawasan pasca pasar itu ya terkait tadi, ada nggak pelanggaran-pelanggaran terhadap volume dan lain sebagainya. Itu bukannya sudah ada Pak di Kementerian Perdagangan, kan ada Ya, semua itu divisi metrologi kalau nggak tentu salah. sudah ada, tetapi kan mungkin kalah cepat dengan para pelaku ini. Ya, karena kan ibarat teori kriminalitas, maling selalu lebih duluan dibanding hukumnya. Nah, ini artinya memang didorong untuk pengawasan yang betul-betul intensif karena menyangkut subsidi yang diberikan kepada suatu barang yang secara common sense akan menimbulkan berbagai distorsi kalau tidak ada pengawasan yang super ketat. Contohnya apa? Gas LPG 3 kg, masuk BBM pun juga banyak penyimpangan di situ. Nah, ini kalau tadi ditanya siapa yang tanggung jawab, sebenarnya ya kalau secara korporasi ini tanggung jawabnya si pembuat ya, atau produsennya. Ya, dia secara perdata bertanggung jawab untuk produk ini. Nah, kalau kemudian dia tidak sesuai dengan apa yang dideklar di labelnya, ya itu artinya ada pelanggaran baik yang sifatnya perdata ataupun pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh si produsen atau pelaku usahanya. Nah, ini bisa tanggung renteng itu bisa si pembuat pabrikan minyak ini, dan juga kemudian kalau ada sindikasi atau dugaan sindikasi dengan pengecer, distributor, dan lain sebagainya, atau packagingnya, itu juga harus dibongkar. Siapa sebenarnya yang bermain dalam hal ini, apakah tunggal atau ada sindikasi itu. Baik, kalau dari Mas Rey sendiri tanggapannya gimana Mas? Ya, kami melihatnya begini Mbak Diandra, seperti pemadam kebakaran sebetulnya. Begitu rame, viral, baru akhirnya ada sidak dan lain sebagainya. Nah, pengawasan ini sebetulnya harus disiapkan dari sejak awal di semester pertama, sebelum masuki Ramadan. Karena kan ini gejolak harga dan lain sebagainya, kondisi stok dan lain sebagainya, ini kan pasti akan terjadi menjelang masuki bulan suci Ramadan, di mana konsumsi masyarakat meningkat 2 kali lipat. Sehingga kalau pengawasan itu terjadi di awal, kemudian pengetatan juga terjadi di awal, saya kira ini nggak akan terjadi. Maka kami melihatnya ini kenapa fungsi pengawasannya minim. Ya, jelas bahwa sejak 3 bulan yang lalu minyak kita itu sudah di atas HET, itu sudah minim pengawasannya, nggak ada yang menindak. Nah, ketika kami mendapatkan suplai minyak kita, itu juga harganya sudah di atas HET. Bayangkan satu karton kami terima itu sekitar 195.500 per kardus. Per kardus? Nah, kalau dibagi 12 itu kurang lebih 16.200-an lah per liternya. Sehingga kami sudah takarannya dikurangi, harganya juga naik. Nah, ini justru ini menyebabkan beban yang bertambah bagi kami. Baik, mungkin saya mau lempar ke Pak Arianto. Pak Arianto, dari pernyataan dari Mas Reynaldi tadi kan juga dikatakan kalau nggak viral ini nggak ditindak. Tanggapannya gimana Pak? Pak Arianto? Bagaimana putus-putus, Bu? Baik, saya ulangi Pak. Tadi kan dikatakan oleh Mas Reynaldi kalau tidak viral, tidak ramai di masyarakat, ini tidak ada penindakan gitu. Pengawasannya sangat minim. Menurut Bapak gimana nih Pak tanggapannya? Ya, saya kira penindakan itu kan pasti kalau ada informasi terjadi pelanggaran. Nah, kalau tidak ada informasi ya bagaimana kita mau menindak gitu. Selama ini pasti pengawasan itu dilakukan ya. Tetapi kemudian ketika pengawasan dilakukan tidak serius, itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kemudian muncul berita ya, apalagi yang disampaikan Pak Menteri itu satu gebrakan besar sekali. Ternyata ini banyak sekali di lapangan.
Otomatis habis ada itu kemudian baru dioperasi kan gitu kan. Nah ketika itu dioperasi kemudian pada tiarap semua kan gitu. Tapi untung kemarin polisi dapat menyita berapa ribu liter itu kemudian dijadikan tersangka itu. Jadi intinya ya memang suatu penindakan itu pasti kalau ada informasi terjadinya pelanggaran. Nah kalau untuk ketatnya pengawasan itu tadi ya seperti Pak Dilan disarankan itu tadi jangan ketat kalau pas lagi ada viral, bukan itu caranya kan. Caranya adalah kalau mau melakukan pengetatan pengawasan itu harus melibatkan semua lini yang ada di lingkungan itu. Jadi mestinya dari polisi juga punya intelijen misalnya informan di lingkungan para pedagang itu. Sebagai saya kasih contoh aja misalkan sekarang inilah mengenai expired itu kue-kue yang expired untuk parcel lebaran itu kan masih sering ditemukan gitu terus gitu. Ini sebenarnya bisa direm dengan cara begini. Toko-toko yang membuat toko barang expired akan kita tutup gitu langsung. Otomatis yang punya toko itu sendiri akan melakukan pengawasan lebih ketat pada lingkungannya gitu. Baik, Mas Renaldi kan mungkin boleh. Pengusaha yang mengatakan kan, kita sudah sesuai dengan prosedur, tapi kenyataannya kan di lapangan kan nggak sesuai. Itulah perilaku bisnis umumnya seperti itu gitu. Tidak akan mengaku apabila dia berbuat curang ataupun dia lalai gitu. Jadi saran saya kalau supaya tidak dicap bahwa kalau ada viral baru diawasi ya sistem pengawasan itu sangat berlapis-lapis dan kemudian betul-betul punya efek deteren. Seperti contoh sekarang ini dengan masalah pelanggaran ini. Kita sudah mendapatkan poinnya Bapak. Masih ada yang di lapangan ditemukan otomatis seperti Pak Menteri bilang tutup langsung itu. Nggak usah diproses dulu. Gitu, saya kira Mas Renaldi mungkin boleh ditanggapi nih dari Pak Arianto soal tadi kan polisi dibilang sudah sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya ada laporan baru akan ditindak. Menurutnya gimana? Ya, pertama kami mengapresiasi Mbak langkah yang dilakukan oleh kepolisian. Kenapa? Karena di awal tahun 2023 kami juga bekerjasama dengan kepolisian untuk menindak pelaku penimbunan minyak kita pada saat itu ya, karena pada saat itu berdiri hadir di tengah masyarakat dengan minyak yang harganya terjangkau, tapi terjadi pelanggaran penimbunan dan lain sebagainya. Dan kami bekerja sama dengan kepolisian. Saat itu kami menyuplai datanya bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sehingga sengaja menimbun dan sebagainya. Nah, maka kalau hari ini di awal tahun 2025 ini kita dihebohkan dengan kasus seperti ini, tentu kami akan berusaha untuk menyampaikan hal ini, terutama kepada Pak Arianto dan juga kepolisian. Dalam hal ini Satgas Pangan, kami akan menyampaikan, kami akan melaporkan. Ada beberapa teman-teman kami di lapangan tentu, tidak hanya hari ini yang tersangkakan hanya ada satu orang, pasti akan ada banyak. Nggak mungkin bekerja sendiri Mbak ini, kasus ini. Maka harus betul-betul ditelusuri sampai sejauh mana, apakah distributor sengaja melakukan hal ini atau bahkan produsen, kita kan nggak tahu. Maka harus ditelusuri, di produk-produk ini ada labelnya semuanya, ada produksinya dari PT mana ini harus disampaikan kepada publik bahwa perusahaan-perusahaan yang hari ini sudah sesuai dengan takaran, katakannya itu, biar kami juga ada tingkat kepercayaan kepada si perusahaan tersebut, kepada distributor tersebut atau agen-agen di masing-masing pasar. Oke, baik. Tadi kan juga soal Satgas Pangan. Pak Arianto, Satgas Pangan Polri sendiri ini sebetulnya fungsinya apa sih Pak? Karena kan dari sebelum-sebelumnya ini sudah ada beberapa kasus atau kejadian yang serupa begitu. Apakah tidak ada continuity untuk melakukan pengawasan agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi Pak? Pak Arianto? Ya. Ya Pak, saya ulangi lagi, tadi kan soal Satgas Pangan Polri, ini sebetulnya fungsinya apa? Karena selama ini kan kasus serupa ini sudah sering terjadi, ada beberapa kasus sebelumnya. Nah, ini apakah tidak ada continuity pengawasannya? Karena untuk selanjutnya ini kasus yang serupa itu tidak terjadi lagi begitu Pak? Ya, selama ini mekanisme yang terjadi kan Satgas Pangan itu membantu pemerintah ya secara intensif, lebih kegiatannya ditingkatkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan kemudian apabila terjadi pelanggaran itu pasti tindak. Cuman sayangnya ya di dalam penindakan itu polisi biasanya tidak terbuka, ini loh saya sudah menindak ini, saya umumkan ini, diumumkan ini, tidak terbiasa polisi melakukan itu, sehingga meskipun dia sudah menindak kemudian tidak tahu publik itu siapa yang ditindak dan siapa yang belum gitu.
Dan ini saya sudah sarankan juga kepada polisi ya untuk merubah cara berkomunikasi dengan masyarakat itu. Tapi intinya begini ya, kalau kenapa suatu kejadiannya terulang lagi, ya memang itulah kejahatan yang terjadi dalam bisnis itu kayak gitu. Sudah menjadi kebiasaan itu ya. Begitu sedikit lengah gitu, pasti dia akan kumat lagi gitu. Itu hampir mirip dengan semacam perjudian itu. Perjudian kita hilangkan sedikit masih kita muncul lagi. Baik. Kemudian kalau tidak kalau tidak sistematis pengawalannya, ya pasti akan dipermainkan oleh mereka-mereka yang kucing-kucingan dalam arti kata gitu. Kuncinya saya kira hanya keseriusan ya, dan kemudian kebersamaan. Dan kebersamaan itu semua yang terlibat di dalam lingkungan kegiatan itu ikut berpartisipasi melaporkan. Baik. Kemudian polisi dengan sigap menindak dan mengumumkan hasilnya itu, mungkin publik bisa percaya bahwa yang melanggar sudah ditindak gitu. Baik. Saya akan menuju ke Pak Putu. Pak Putu, kalau misalnya kita lihat di sanksinya di pasal 25 Permendak 18 tahun 2024 ini kan ada beberapa sanksi ya Pak ya. Ada penghentian penjualan sementara, kemudian penutupan gudang, penarikan dari distribusi, hingga pencabutan izin usaha, yang mana ini kan ranahnya Bapak nih. Kemudian nanti kalau pencabutan izin usaha dari Kemenperin begitu, ini apakah akan mempengaruhi ketersediaan di pasar? Nanti akan seperti apa Pak antisipasinya? Terima kasih, tapi sebelumnya saya mau ngasih penjelasan sedikit bahwa pelaku usaha untuk minyak yang masuk dalam program minyak rakyat ini ada dua Bu ya. Jadi yang pertama adalah produsen, yang kedua itu adalah repacker. Jadi kalau kita lihat produsennya itu 87 produsen minyak goreng. Dan yang repackernya itu ada 311 repacker unit usaha. Jadi kalau dulu memang repacker ini masih belum dikasih kesempatan, karena waktu itu kita masih menjalankan minyak curah. Tapi sesuai dengan Permendak 18 yang diamanahkan bahwa tanggal 13 Agustus 2024 itu diamanahkan bahwa DMO itu dalam waktu 90 hari itu masuk ke minyak kita kemasan. Jadi minyak kita kemasan. Ada peralihan antara minyak curah dan minyak kemasan. Nah, yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan industri yang tergabung dalam asosiasi GIMNI itu cuma mempunyai kapasitas 34.000 liter ya. Itu yang dia punya, sehingga waktu itulah kita dan saya mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk mengajak repacker karena semua mau masuk ke dalam kemasan. Pak, untuk ketersediaan di pasar sendiri tadi repacker. Nah, ini yang perlu kita awasin, karena ada kalau yang repackernya itu yang mengambil minyak, setelah itu minyak DMO, setelah itu dia repack sendiri. Nah, ini menjadi tanggung jawab repacker. Jadi tanggung jawabnya di repacker. Nah, kalau repackernya itu sebagai maklum daripada industri minyak gorengnya dan nanti industri minyak gorengnya menyebarkan, itu tanggung jawabnya di industri minyak goreng. Ya, sehingga nanti kita lihat kasusnya. Kalau memang kasusnya di repacker, ya kita akan pertama sekali kita akan sampaikan kepada produsen-produsen minyak goreng untuk tidak lagi menyalurkan minyak DMO ke repacker yang nakal ini. Ya, yang kedua adalah tentu kita akan menindaklanjuti, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung tindakan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini sangat diperlukan dan kita akan menindaklanjuti hasil dari yang dilakukan oleh Kepolisian RI. Baik. Mungkin demikian Bu. Baik. Terima kasih Pak Putu. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.